Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa namanya penjelasan Ustadz tadi sebetulnya ini belum komprehensif nih, masih sepotong-sepotong. Di satu pihak, di lain pihak kita ini sekarang sudah dikelola, sudah diatur oleh bukan ilmu Islam, kebanyakan itu adalah ilmu Yahudi. Jadi ini kita nih sebagai masyarakat ini di akhir hidup nanti nih Pak, Allah itu akan menghujat apa ke kita nih? Padahal kita itu tadi kepemimpinan itu kan ditentukan tiga, ada pemilihnya, ada yang dipilihnya, satu lagi ada pengetahuan lah istilahnya gitu ya. Nah sementara kita itu diombang-ambing dalam posisi Yahuda. Ketika Allah nanya kita, hei Hermana, lu kenapa milih Jokowi misalkan? Padahal Jokowi bagaimana nih? Ini gimana nanti kita dipertanggungjawab kita? Yang kedua, ini satu RW nih Pak. Mau nggak mau RW itu kan punya kekuasaan nih. RT punya kekuasaan juga masyarakat. Oke, di lain pihak itu pembina juga udah di sini. Punya juga ini. Ini gimana tuh menuntut ke saya semua kalau begitu nanti? Apakah begitu? Konsep nanti Allah memberi. Yang ketiga, ini mungkin di pundak Pak Ustadz ini. Sesuai yang kita ketahui bahwa memilih pemimpin di Indonesia itu adalah ditentukan oleh partai. Sekalipun partai emak-emak dan sebagainya tetap kita punya kuasa. Nah ini sekarang apakah para pemilik ilmu kepemimpinan yang tadi di Ustadz bilang 2 buku itu sudah sudah agresif belum ini ke partai-partai untuk menjelaskan ilmu ini? Karena kita kan nggak bisa apa-apa nih. Dan ini mungkin salah satu kewajiban dari si pemegang ilmu atau ulama yang punya pengetahuan ini. Hei partai lu kalau milih pemimpin itu begini. Andai ini belum, betapa hianatnya nih kita di pemilik ilmu ini tidak sampai ke partai. Oke, partai dipilih ya partai nasional, ada partai Islam. Yang Islam dulu deh. Misalkan siapa ini yang Islam? Ada PKS, ada PPP, ada PKB, siapa lagi nih? Ini bukan ini ya Pak, bukan kampanye, tapi kalau bisa pilih yang terbaik, ya kan? Nah ini udah sampai belum ke dia? Kalau udah sampai, alhamdulillah, berarti karena kita tetap di dalam grassroots kita Pak, pilihlah partai yang terbaik. Karena kita termasuk panitia itu, jadi saya suka ngarewas. Partai PKS. Suka begitu saya. Kan jadi nggak benar gitu kan? Artinya, tapi kalau dari pemilik ilmu, bahwa amanah patronah tablik, jangan patronah doang nih yang dihukum, kan tablik apa semua ada semua nih. Ini mestinya kita tuh udah pinter nih sekarang memilih. Tetapi kenyataannya di grassroots Pak, antara partai yang kelihatan Islam dengan yang non Islam, sebutlah yang merah, kuat banget. Bahkan di saya hampir kalah. Tapi tetap masih menang ya Islam. Dan masih kalah. Berarti betapa kuatnya dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung ya apa? Ya baik ya. Jadi sabda Rasulullah SAW, taqumus sa'ah warrum aksarun nas. Nanti di akhir zaman itu Rom, dulu terkenalnya Barat itu Romawi ya, Rom, akan menjadi pihak yang banyak sekali pengaruhnya di dunia, aksarunas gitu ya, yang mengisi kita kan sekarang kan Barat ya. Apa penjelasannya? Kata beliau itu, yaitu pertama mereka itu sangat ausyakuhum karroh ba'da farroh. Jadi setelah kalah itu mereka ngulang lagi. Kemudian paling cepat kalau ada masalah fitnah atau ada problem itu bisa mengatasi. Yang berikutnya kemudian kalau ada fitnah bisa diselesaikan. Jadi mereka nggak gampang perang di antara mereka. Yang berikutnya adalah mereka itu ahlamun nas bil fuqara wal yatim. Banyak memberikan pembelaan terhadap orang-orang miskin dan anak yatim. Jadi sistemnya safety net, social safety net ada. Ya kita ini baru ngikut ya. Yang ketiga adalah amna'uhum min zulmil muluk. Mereka membuat sistem yang mencegah orang-orang yang berkuasa, yang top leader itu membuat kezaliman. Seperti siapa sekarang Donald Trump aja kemarin mau ditangkap kan? Ya. Ditangkap tuh. Menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri. Ya, bukan mau ditangkap. Ya.
Iya kan, malu dia kan. Artinya ada presiden presiden mereka itu pimpinan aja bisa tangkap gitu. Kita nggak mungkin ya. Nah, artinya inilah keunggulannya. Keunggulan yang kata Rasulullah itu membuat mereka itu nanti akhirnya banyak pengaruhnya di dunia, mengalahkan kita. Nah, ini tantangan bagi kita, ya. Kita membuat, termasuk partai-partai, membuat tadi konsep keadilan tadi. Nah, itu intinya kemenangan itu di situ, ya. Mewujudkan bagaimana supaya rakyat ini merasakan. Nanti kita bagi-bagi semua. Ya, orang miskin senang lah. Ya, ini dibunuhin orang kaya kan. Mau direbutin gitu. Nah, ini ya, kalau kita nggak ambil isu-isu itu, keadilan pembagian itu mereka akan direbut. Ya, mereka senang orang jadi miskin karena itu wilayahnya kan paling miskin kan, pusatnya itu paling miskin apa? Ya memang dia senang kalau orang miskin. Orang miskin itu gampang dibodohi, ya. Gampang diiming-imingi. Wah nanti kita bagi-bagi. Wah sekarang apa? Ikuti saya dulu untuk kita serang semua, gitu ya. Kemudian juga menindak pemimpin. Nah, ini ya. Kelompok Islam ini masih lemah juga di sini. Jadi akhirnya kalau udah nggak cocok pemimpin, buat lagi, Jadi ini otokritik bagi kita ya, otokritik bagi kita. Kenapa? Ya pimpinnya nggak mau direndahkan, gitu, atau merasa memimpin, gitu. Ya, artinya kalau kita pengen baik, Islam itu minimal itu mengalahkan orang Barat dalam masalah tadi yang dipuji oleh Rasul. Kenapa mereka menang? Kemudian maksimalnya atau fullnya mewujudkan tadi konsep-konsep tadi itu udah jauh banget itu kan. Sama ini aja konsep dasarnya yang buat mereka menang itu kita masih akui kalah kan. Nah, berarti di situ permainan kita bottlenecknya. Kalau menyelesaikan itu bisa, kita betul-betul mewujudkan keadilan, ya orang-orang miskin kita bisa bantu. Nah, insya Allah masalah dukungan sih itu akan mengalir sendiri. Ya. Jangan dikecewakan ya, timbul tenggelam tapi dianya timbul yang pengikutnya tenggelam, ditinggal ya, selesai ya, masuk penjara dia nggak mau tahu ya kan, itu bohong ya. Jadi cuman kebanyakan jadi kendaraan. Nah ya, kendaraan banyak yang begitu. Nah bagaimana supaya jaya, harus rakyat di bawah jadi diperjuangkan, itu akan track recordnya udah kelihatan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir disebut Ustadz itu diramalkan dulu atau disampaikan dulu dalam Rasulullah tadi ya, bahwa di akhir zaman itu kalau bahasa kita sekarang itu konsep Barat atau peradaban Barat yang akan laku, gitu ya. Karena berbagai jaminan tadi itu termasuk jaminan mengoreksi pemimpin kan ya. Dan itu yang sekarang promosinya paling kencang. Kan selalu demokrasi itu dianggap yang bukan sistem yang terbaik, tapi yang paling sedikit kelemahannya katanya gitu. Kenapa paling sedikit kelemahannya? Karena bisa ngoreksi pemimpin. Tapi sebenarnya yang disampaikan Ustadz tadi itu bahwa Islam punya keunggulan, apa itu keadilan itu, yang itu di mana-mana sebenarnya jadi kunci kan. Orang dikoreksi berkali-kali, kalau tetap tidak adil saja ya tidak akan mencapai apa-apa. Nah, kalau dalam konteks Indonesia hari ini, ketika didirikan sudah dengan konsep Islam sebenarnya, baik itu di pembukaan Undang-Undang Dasar sampai di Pancasila, itu seluruhnya konsep Islam dan term-termnya juga bahasa Islam semua itu. Kerakyatan, ro'iyah itu juga Islam, musyawarah Islam juga, keadilan itu Islam juga yang disebutkan Ustadz. Kalau yang terjadi dalam konteks dunia kan seperti yang dibilang Huntington itu, setelah runtuhnya komunis di Rusia kan akan terjadi clash of civilization ya, pertarungan peradaban Barat dan Timur. Tapi Timur itu sebenarnya yang existing itu Islam sebenarnya. Cina sedang merangsak mau masuk gitu. Jadi demokrasi mau dikoreksi sama model demokrasinya Cina, yang dia bilang bahwa Partai Komunis Cina itu bukan tidak demokratis, mereka punya merit system sendiri di dalam. Jadi Xi Jinping itu untuk naik begitu nggak serta-merta karena dia memimpin komunis, dia dari bawah itu seleksinya ketat juga. Dia ingin nawarkan juga cara bernegara seperti komunis Cina yang sekarang, buktinya kita maju dan seterusnya. Tapi di sisi lain itu Islam sebenarnya menawarkan sesuatu yang diterima semua orang, soal keadilan itu. Yang tadi Ustadz sampaikan, kita ini di Eropa sekarang perkembangannya paling pesat.
Bahkan kalau di seluruh Eropa itu di level gubernur atau di level wali kota itu lebih dari 20 pemimpin itu muslim. Mulai dari wali kota Rotterdam yang namanya Abu Thalib, bahkan wali kota London juga muslim yang dari Pakistan. Di Eropa sendiri mulai diakui, mereka tidak lagi mempersoalkan asalnya dari mana, bahkan tidak harus orang Inggris. Bahkan walaupun agamanya bukan Islam, Perdana Menteri Inggris sekarang bukan orang Inggris, tapi orang keturunan India, Sunik ya, Rishi Sunik ini. Ini artinya sebenarnya Timur, katakanlah Islam, itu mulai pelan-pelan mulai diterima itu Ustaz. Terakhir kalau kita ingat tuh kampanye Joe Biden itu menggunakan hadis Rasulullah tentang keadilan. Dia jualannya keadilan. Nah, sebenarnya tugas kita mungkin juga yang tadi Abah sampaikan itu, tugas Ustadz seperti Ustadz Hayi ini juga kepada para pemimpin kan. Islam itu punya keunggulan, keadilan. Silahkan itu dijual sebagai bentuk promosi bahwa Islam itu punya tawaran konsep, tidak sekedar massa kalau di Indonesia, tapi konsepnya juga oke gitu. Kenapa nggak ente pakai aja nih konsep gitu. Nah, kalau semua partai menggunakan konsep itu sebenarnya kan secara alamiah Islam menang dalam konteks konsepnya digunakan untuk kepemimpinan, untuk kenegaraan. Nah, hanya soal cara nih, mungkin pertanyaan saya ke Ustadz, bagaimana mungkin karena Ustadz juga pengalaman di Kairo, di Mesir, di negara-negara yang walaupun bukan mayoritas Islam, kayak di Mesir kan sebenarnya plural juga ya Ustadz ya, ada Kristen segala macam. Tapi gimana sebenarnya praktek di Timur Tengah? Di satu sisi ada kepemimpinan kenegaraan, tapi di sini ada konsep Islam. Apakah penerapannya itu sudah cukup lebih baik gitu ya dibandingkan di Timur kayak di Indonesia dan sebagainya? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih ya. Ya ini ya sebetulnya yang tadi rahasia dari Rasulullah itu amna'hum min zulmil muluk. Yaitu yang sangat mampu menahan atau menghindari atau mengantisipasi kezaliman penguasa. Jadi orang barat berhasil dan mereka menjadi jaya di akhir zaman. Berarti ya orang Arab nggak berhasil. Nah gitu, nggak berhasil karena itu menjadi pengikut barat gitu. Jadi kekuasaan di negara-negara Arab saat ini adalah hasil dari peta pecah-pecah belah ya, seperti kue dibelah-belah pakai pisau oleh Sykes and Picot, oleh Inggris dan Prancis, bagi-bagi sipulan ini. Maka dia dari awal saja berdirinya itu sudah nggak benar ya, sudah nggak benar. Ada yang keluarga, ada yang hasil naik kemudian dikudeta dan seterusnya. Jadi ada berapa puluh negara itu seperti itulah, berapa problematika macam-macam yang semuanya tentang kezaliman gitu. Artinya masalah kepemimpinan itu ya despotik gitu. Nah itu problemnya, dan itu yang kita nggak temukan. Jadi apa-apa aja proyek-proyek Islam itu selalu mentoknya ke situ. Semuanya tujuannya adalah menjaga kekuasaan. Bagaimana caranya? Apakah ada yang militer seperti Mesir, apakah keluarga seperti Saudi ya, di Emirat Qatar itu keluarga ya, atau di mana Dubai juga, di apa? Bahrain ya, atau di Oman keluarga. Ada juga di Yaman ya. Jadi masih in progress gitu, masih belum ketemu bentuknya ya. Karena mereka hasil dibuatnya itu secara apa? Secara aksidental atau secara kecelakaan tragedi ya, karena dibelah-belah oleh musuh. Kenapa dibelah-belah begini ya? Banyak akhirnya juga suku-sukunya juga terpecah gitu. Menjadi ini negara ini, seperti antara Libya dengan atau Sudan ya, Sudan Selatan. Itu yang terjadi di dunia Arab, dan memang terprogram gitu ya, melemahkan umat Islam. Jadi kalau ditanya apakah berhasil ya, itu hadis tadi menunjukkan bahwa mereka itu ya lemah itu karena tidak berhasil mewujudkan mengantisipasi kezaliman penguasa atau yang memegang kekuasaan. Ya, dan itu solusinya. Bagaimana caranya? Itulah yang kita pikirkan. Kalau mereka sulit karena sudah tergadaikan ya, sudah terikat dengan jebakan musuh tadi,
saat khilafah Utsmaniyah atau Daulah Utsmaniyah lemah, maka ini seperti apa namanya ini ya. Ini seperti hadis dikatakan sebagai makanan yang dibagi-bagi gitu. Nah, dibagi-bagi bener sama Eropa itu, Amerika, Inggris dengan Prancis. Maka mereka sekarang semua terjebak di situ labirin tadi, negara-negara. Yang seharusnya kita nggak harus punya paspor katanya. Sekarang di antara negara berapa paspor harus dimiliki itu? Pindah ke sini pakai bisa. Ada saudara kita. Nah, jadi kita itu bagaimana caranya sekarang menghilangkan batas negara di Arab itu sama menghilangkan paspor. Itu cita-cita pemuda-pemuda Arab. Dan bagaimana uang itu yang modal di sini dipakai ngembangin di sini. Nah itu juga ya, yang satu negaranya subur luas seperti Sudan tapi nggak ada uang. Yang di sini negaranya tandus, nggak ada tempat menanam tapi uangnya banyak. Akhirnya uangnya dipakai kemana? Dijadikan modal di negara-negara Barat. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Ya. Kita dijebak di sini ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dasar aja Pak Ustadz bahwa tadi disampaikan dalam sebuah 3 orang aja gitu ya, ada 3 orang itu harus tunjuk satu imam gitu ya. Kemudian kesempurnaan sebuah agama atau ideologi itu kan jadi bagian dari harus ada pemimpin gitu. Nah kalau melihat bahwa Islam itu dari Nabi Muhammad itu Rasul kita, kemudian ada Khalifah Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali. Nah setelahnya ke sini itu ada imam, sebenarnya ada imam nggak ya? Atau berlaku nggak ya tadi hukum bahwa Islam itu udah besar sekali kalau di dunia. Siapa imam berikutnya gitu? Apakah memang nggak perlu di mana hukum yang tadi 3 orang aja itu harus ada imam? Apalagi kita yang Islam yang sedunia ini gitu, pertanyaannya itu. Nah, melihat kalau dari sisi Nasrani itu ada paus, ada yang pemimpin yang memang jangan-jangan konsep pemimpin itu malah diimplementasikan oleh mereka gitu, yang dimana Islam yang dasarnya tadi disampaikan malah nggak lihat. Saya melihatnya gitu, apakah betul atau enggak? Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kepemimpinan yang satu itu adalah semangat Islam, perintah Islam, ya. Tapi kita realistisnya adalah setelah kita dijajah, dibagi-bagi tadi, kita terjebak oleh labirin yang susah dipecahkan, ya. Untuk menghilangkan paspor aja, menghilangkan visa aja sudah susah. Eropa berhasil menghilangkan visa untuk secengen ya, untuk beberapa negara. Tapi juga akhirnya Inggris aja bisa juga tuh. Nggak sanggup juga dia, rugi nih katanya nih tuh. Dan nasionalis dia, sempit ya kan, sempit lah, rugi kita nih kita ngikut rombongan-rombongan yang miskin-miskin ini. Kita misah aja lah, gitu mereka ya. Nah kita itu perjuangannya seperti itu ya. Nah bagaimana menyatukan? Kita pengen negara-negara ini yang tadi dipecah sama musuh ini disatukan lagi. Banyak ide-ide ya, kita ada Asia Afrika konferensi kalau Indonesia. Nah itulah mengangkat kita tuh. Berbicara atas nama satu kelompok gitu. Kemudian di negara Arab ada namanya Liga Arab. Nah, atau ada OKI ya. Konferensi Islam. Itu juga semangat itu ya, semangat itu. Ada juga namanya Malik bin Nabi menawarkan Commonwealth Islam. Seperti Inggris ya, Inggris itu kan setelah dijajah masih diikat oleh apa? Mantan jajahan, mantan jajahan Inggris gitu ya. Namanya Commonwealth Inggris. Nah kita juga seharusnya ada Commonwealth Islam. Nah itu OKI ya, organisasi konferensi Islam, itulah yang tertinggi yang kita bisa buat. Nah, juga Liga Arab juga itulah yang bisa kita buat. Tetapi juga hasilnya ya Liga Arab itu kalau ketemu itu pada berkelahi itu. Karena memang dasarnya tadi kita sudah terjebak oleh labirin. Yang dibentuk oleh oleh kekuasaan Barat ya. Seperti Gaddafi dulu sama Mubarak sama siapa, sama ya Raja Fahad ya, saling maki-maki. Bashar Assad sama yang lain-lain itu ya, lucu-lucu gitu ya. Karena itulah itu sudah terjebak ya, dan rakyat di bawah inilah yang mengalaminya. Dan bagaimana solusinya? Itu yang tugas kita sekarang ya, semampu kita buat. Nah Indonesia akhirnya membuat apa? Ormas gitu. Kita kan waktu itu dijajah, nggak punya negara, maka kita buat ormas. Ormas ini juga salah satu cara. Dan itu yang diimpi-impikan oleh siapa? Oleh Muhammad Abduh, ya Muhammad Abduh.
Kita ada sekolah tapi nggak ada ormas. Negara Arab nggak ada ormas. Ada juga baru kecil-kecil gitu. Jamiah Syariah namanya, Syariah. Jadi organisasi keagamaan. Nah, Indonesia ini sebetulnya berhasil dengan ormas. Dan ormas itu juga menyatu sekarang MUI. Dan itu MUI ini kebanggaan kita karena bisa menyatukan umat Islam. Karena itu kita pengen MUI ini pengalaman ormas ini ya kita tularkan ke negara-negara lain dunia Islam. Dan ini sayangnya kita nggak pede, kita punya banyak gitu yang kita bisa ajarkan, bisa kita tularkan di Pakistan, di Afghanistan, di Arab sendiri. Kalau sekarang nggak ada Arab, kalau ada organisasi sama pemerintah musuh. Kalau nggak harus dikuasai, dihancurkan gitu. Nggak ada yang kayak Indonesia. Nah ini harus pelan-pelan kita tularkan atau transfer ya ilmu atau sejarah tentang ormas ini, tentang MUI ini. Mudah-mudahan ya, itu jadi kontribusi kita untuk menyatukan nanti. Seperti kita sekarang udah disatukan dengan MUI dari berbagai macam ormas. Ya, baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara ini, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.